Universitas Duta Bangsa Surakarta, The Global Entrepreneur University. Sebagai universitas menyiapkan paradigma baru melalui visi menjadi universitas yang meluluskan tenaga profesional di bidang bisnis dan kewirausahaan, The Global Entrepreneur University. Universitas telah membangun berbagai pondasi untuk mencapai visi The Global Entrepreneur University melalui 16 program studi yang dikelompokkan menjadi 4 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Hukum dan Bisnis, serta Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Duta Bangsa Surakarta terus-menerus melakukan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dengan berbagai macam program pengembangan dan penjaminan mutu internal maupun eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Septiarini dari kelas 19A7 Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Hai teman-teman, pernahkah kamu mendengar tentang sistem endokrin? Saat tubuhmu kekurangan air, tubuh akan mengirim impuls ke otak. Kamu pun akan merasa kalau kamu haus. Lalu, saraf akan berperan aktif dalam mempengaruhi kelenjar hipotalamus. Selanjutnya, kelenjar hipofisis akan menghasilkan hormon antidiuretik atau vasopressin yang berfungsi untuk menghambat atau menghentikan pembuangan cairan tubuh melalui urin. Jika kamu minum, impuls rasa haus akan berkurang dan hormon antidiuretik akan dihentikan. Ini adalah salah satu contoh pengaruh sistem endokrin untuk tubuhmu. Yuk, perkenalan lebih lanjut sistem endokrin. Simak baik-baik ya. Pengertian sistem endokrin. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah sebuah jaringan terhadap kelenjar dan dalam sebuah organ yang memainkan dengan cara peran penting untuk mengatur banyak fungsi tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan sel, dan perkembangan tubuh, serta sebuah proses dalam adanya reproduksi. Dalam sebuah sistem endokrin, ada beberapa kelenjar seperti kelenjar tiroid, adrenal, paratiroid, dan reproduksi yang mempunyai sebuah fungsi dengan cara individu. Sistem endokrin yakni mirip dengan adanya sebuah sistem saraf manusia karena dalam keduanya berperan penting dalam integrasi dan kontrol. Ketika dalam sebuah sistem hormonal dalam mengontrol suatu proses terhadap tubuh yang lambat, sistem saraf yakni akan mengatur dalam sebuah proses tubuh yang cepat seperti dalam metabolisme dan pernapasan. Meskipun saling mempengaruhi, dalam kedua sistem tersebut mempunyai sebuah koneksi yang berbeda. Sistem saraf dihubungkan oleh neurotransmitter dan implan saraf, sedangkan dalam sistem endokrin dapat dihubungkan dengan senyawa kimia yang disebut sebagai hormon. Selanjutnya, fungsi sistem endokrin, yaitu pertama, membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Kedua, menstimulasi urutan perkembangan. Ketiga, mengkoordinasi sistem reproduktif. Keempat, memelihara lingkungan internal optimal. Pada umumnya, pada sebuah sistem endokrin mempertanggungjawabkan mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon seperti pertumbuhan, metabolisme, dan perkembangan fungsi dan tekanan darah, reproduksi seksual,
siklus tidur, dan nafsu makan. Akan tetapi, dalam setiap hormon yang akan diproduksi dalam sebuah sistem endokrin yang memiliki sebuah fungsi yang berbeda dan tergantung pada di mana kelenjar itu diproduksi. Terdapat beberapa fungsi pada sistem ini. Di antaranya ialah A. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid yakni terdiri dari dua pasang kelenjar kecil yang tertanam dalam setiap sisi terhadap permukaan kelenjar tiroid. Kelenjar kecil ini melepaskan hormon paratiroid yang mengatur dalam kadar kalsium terhadap kadar darah dan metabolisme tulang. Bisa dilihat dari gambar. B. Kelenjar hipotalamus. Hipotalamus yakni dapat mengeluarkan sebuah hormon yang akan menstimulasi dan menekan dalam pelepasan hormon yang disekresikan ke dalam kelenjar hipofisis dengan melalui arteri. Hipotalamus juga mengeluarkan hormon somatostatin menyebabkan hipofisis menghentikan pelepasan hormon pertumbuhan. Selain itu, posisinya di tengah bagian bawah otak, memainkan peran penting dalam metabolisme, mengatur rasa kenyang dan suhu dalam tubuh. C. Kelenjar tiroid. Kelenjar ini memiliki sebuah letak di bawah leher dalam bagian depan dan dapat menghasilkan sebuah hormon tiroid yang dapat mengatur adanya sebuah metabolisme terhadap tubuh. Hormon tiroid telah berperan dalam sebuah perkembangan dan pertumbuhan terhadap tulang, otak, dan pada sebuah sistem saraf dalam anak-anak. Selain itu, dalam hormon tiroid dapat mendukung adanya sebuah pemeliharaan terhadap detak jantung, tekanan darah, dan fungsi reproduksi. D. Kelenjar adrenal adalah kelenjar segitiga di atas tiap ginjal, terdiri atas dua bagian. Pertama, dalam sebuah bagian luar, atau umumnya disebut sebagai korteks adrenal, dan bagian kedua sebagai medula adrenal yang memiliki sebuah letak dengan bagian dalam. Untuk bagian luar, yakni akan menghasilkan sebuah hormon yang disebut sebagai kortikosteroid yang dapat mengatur metabolisme, sistem kekebalan tubuh, fungsi seksual, dan keseimbangan terhadap garam dan air dari dalam tubuh. Sementara itu, dalam medula terhadap bagian dalam atau adrenal yakni dapat menghasilkan hormon yang disebut sebagai katekolamin yang akan membantu pada sebuah tubuh untuk mengatasi dalam adanya sebuah tekanan fisik dan emosional dengan meningkatkan suatu tekanan darah dan denyut jantung. E. Kelenjar hipofisis. Hipofisis yakni memiliki sebuah letak di bagian otak, tepat di bawah hipotalamus. Setelah simulasi dengan hipotalamus, kelenjar terdapat hipofisis menghasilkan sebuah hormon mengatur adanya reproduksi, pertumbuhan, dan pembakaran energi, menjaga tekanan darah, dan dengan berbagai fungsi terhadap organ tubuh yang lain. F. Kelenjar pankreas. Pankreas merupakan sebuah organ memanjang yang memiliki sebuah letak dalam bagian perut. Pankreas yakni mempunyai sebuah fungsi dalam hormon dan pencernaan dalam pankreas eksokrin. Dalam mengeluarkan enzim dan pencernaan, terdapat pada pankreas endokrin yang dapat melepaskan dalam sebuah insulin dan glukagon serta dapat mengatur terhadap gula darah. Pria dan wanita mempunyai sebuah kelenjar dan dapat reproduksi dengan cara yang berbeda. Pada pria, ada testis yang dapat mengeluarkan hormon androgen yang dapat mempengaruhi begitu banyak sifat pria, seperti dalam pertumbuhan rambut wajah, perkembangan seksual, dan produksi sperma. Sementara dengan wanita, pada bagian ovarium akan menghasilkan progesteron, estrogen, dan telur.
Hormon-hormon ini dapat mengontrol adanya sebuah perkembangan terhadap sifat-sifat wanita seperti pertumbuhan payudara, kehamilan, dan menstruasi. Penyakit yang dapat menyerang sistem endokrin dibagi menjadi dua, yaitu pertama, kelainan karena hipersekresi, dan yang kedua, kelainan karena hiposekresi. Yang pertama, kelainan karena hiposekresi pada A. Kelenjar hipofisis menyebabkan gigantisme. B. Kelenjar tiroid menyebabkan kemunduran fisik dan mental. C. Kelenjar paratiroid menyebabkan kelainan tulang atau rapuh. D. Kelenjar adrenal virilisme. Yang kedua, kelainan karena hiposekresi pada A. Kelenjar hipofisis menyebabkan kekerdilan. B. Kelenjar tiroid menyebabkan obesitas. C. Kelenjar paratiroid menyebabkan kejang-kejang otot. D. Kelenjar adrenal menyebabkan penyakit Addison. D. Kelenjar pankreas, hormon insulin itu menyebabkan kencing manis atau diabetes mellitus. E. Kelenjar gonads pada wanita menyebabkan gangguan menstruasi. Melihat pentingnya peran dari sistem endokrin ini, tentunya kalian harus menjaga kesehatan. Jangan lupa makan makanan bergizi, seimbang, olahraga teratur, pola hidup sehat diterapkan. Itu semua akan mengurangi gejala-gejala yang tidak diinginkan di tubuh kita. Jadi jangan lupa pola hidup sehat semuanya. Sekian penyampaian materi sistem endokrin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.